Pernah nggak sih kamu merasa sedikit deg-degan pas ngecek saldo tabungan? Di dunia yang kayaknya makin nggak pasti ini, kita semua punya satu pertanyaan yang sama. Di mana sih tempat yang paling pas buat naruh uang kita? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng peta keuangan modern. Mulai dari tempat yang paling aman, sampai jebakan-jebakan yang paling bahaya. Dua pertanyaan ini kedengarannya simple ya, tapi jawabannya nih yang nentuin masa depan finansial kita semua. Apa uang kamu cuma parkir dengan aman aja? Atau uang kamu lagi kerja keras buat kamu? Yuk, kita cari tahu jawabannya sama-sama. Oke, kita mulai dari tempat yang paling kita kenal ya, bank. Bisa dibilang ini adalah rumah default buat uang kita. Tapi pertanyaannya, apakah ini rumah yang terbaik? Bank itu ya ibarat koin, punya dua sisi. Di satu sisi, yang hijau ini, uang kita jelas aman, terjamin, dan transaksinya super praktis. Tapi, di sisi lain, yang merah, ada musuh-musuh tak terlihat. Ada biaya admin yang diem-diem motongin saldo kita, terus bunga yang, ya kecil banget, sampai hampir nggak kerasa kan? Nah, kutipan dari CNBC Indonesia ini benar-benar kayak nampar kita ya. Nyimpan kebanyakan uang di tabungan biasa, itu ibarat naruh es batu di tengah ruangan. Kelihatannya sih utuh, tapi sebenarnya pelan-pelan mencair karena inflasi. Nilai uang kamu tuh terus-terusan kegerus. Nah, inilah alasan utama kenapa kita harus mikir lebih jauh dari sekedar nabung. Nah, pas orang lagi nyari untung lebih gede atau butuh dana cepat, disitulah seringkali mereka ngambil jalan pintas yang berbahaya. Yuk kita bahas dua jebakan finansial utama. Koperasi simpan pinjam yang nggak diawasi dengan benar dan pinjaman online ilegal. KSP dan pinjol ilegal ini tuh kayak nawarin jalan tol. Kelihatannya cepet dan mulus. Iming-imingnya imbal hasil yang fantastis atau pinjaman yang cair dalam hitungan menit. Tapi, begitu kamu terpancing masuk, wah, jeratnya itu susah banget buat dilepasin. 106 triliun rupiah. Coba deh bayangin angkanya. Ini bukan angka statistik main-main ya. Ini duit beneran, hasil kerja keras orang-orang. Yang lenyap gitu aja cuma dari satu kasus KSP. Ini pengingat yang mahal banget tentang betapa berisikonya sebuah lembaga tanpa pengawasan yang jelas. Jadi bahayanya di mana sih? Pertama, KSP itu bukan di bawah pengawasan OJK langsung. Jadi aturannya beda, dan seringkali nggak seketat bank. Kedua, dan ini nih yang paling fatal, uang kamu di KSP itu nggak ada jaminan dari LPS, nggak ada safety net-nya. Artinya, kalau koperasinya kenapa-kenapa, uang kamu bisa amblas, hilang tanpa jejak. Sekarang kita bedah satu-satu ya, biar jelas perbedaannya. Pinjol legal yang diawasi OJK, itu udah pasti punya izin. Bunganya juga ada batasnya, maksimal 0,4% per hari. Dan yang penting, akses datanya cuma camilan, itu singkatan dari kamera, mikrofon, dan location. Udah, itu aja. Nah, bandingin sama yang ilegal, nggak ada izin, bunga bisa suka-suka mereka, dan mereka bisa ngobrak-abrik seluruh isi HP kamu. Kontak, galeri foto, semuanya diambil buat jadi senjata neror kamu nanti. Oke, biar nggak kejebak, kenali tanda-tanda bahaya ini. Waspada kalau ada penawaran yang agresif banget lewat SMS atau WhatsApp. Curiga kalau syaratnya gampang kebangetan, cuma KTP sama selfie, hati-hati. Dan yang paling utama, jangan pernah kasih izin kalau aplikasinya minta akses ke daftar kontak atau galeri foto kamu. Itu red flag paling gede, langsung tinggalin. Oke, kita udah belajar cara menghindari ranjau-ranjau darah tadi. Sekarang waktunya kita bangun benteng pertahanan finansial kita. Ini bukan lagi soal menabung, tapi soal proteksi. Kamu pasti sering dengar kan istilah unit link? Gampangnya gini deh, anggap aja ini produk 2-in-1, kayak sampo plus conditioner. Di satu sisi, kamu dapat perlindungan asuransi sebagai jaring pengaman, tapi di sisi lain, ada komponen investasi yang punya potensi untuk tumbuh, yang bisa bantu biaya proteksi kamu di masa depan. Terus, bedanya apa dong sama asuransi biasa? Asuransi tradisional itu murni fokus ke perlindungan. Titik. Sedangkan unit link, dia nambahin elemen investasi. Makanya premi di awal mungkin kelihatan lebih gede. Tapi coba bayangin, kalau investasinya tumbuh bagus, nilainya itu bisa dipakai buat ngebayar biaya asuransi. Bahkan bisa bikin kamu cuti bayar premi, kalau lagi ada kebutuhan mendesak, tapi proteksinya tetap jalan. Jadi, gimana cara milih yang bijak? Ada 3 hal penting. Pertama, wajib hukumnya cek legalitas perusahaan di OJK. Ini nggak bisa ditawar. Kedua, ingat mantra ini. Asuransi itu buat proteksi, bukan buat cepet kaya. Investasi itu bonusnya. Dan ketiga, kamu harus sadar dan paham sama resikonya. Jangan kaget kalau nilai investasi itu bisa naik turun. Baik, kita udah ngelewatin tempat yang aman, jebakan yang berbahaya, dan strategi buat proteksi. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya jadi satu rencana simple yang bisa langsung kamu terapkan.
Ini dia 4 aturan emas yang wajib kamu pegang. 1. Jadikan situs OJK dan LPS sahabat baru kamu. Cek dulu sebelum percaya apapun. 2. Baca semua tulisan kecilnya. Jangan sampai ada biaya-biaya siluman yang kamu nggak tahu. 3. Pisahin uang kamu. Bikin pos-pos yang beda. Buat harian, dana darurat, dan buat masa depan. Jangan dicampur aduk. Dan yang keempat, aktifkan radar skeptis kamu. Kalau ada tawaran yang kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, ya kemungkinan besar itu emang nggak nyata. Nah, sekarang petanya udah ada di tangan kamu. Kamu udah tahu mana jalan tol yang aman, mana gang buntu yang berbahaya. Sekarang keputusannya ada di tangan kamu. Jadi, langkah kecil apa nih yang bakal kamu ambil hari ini buat memulai perjalanan finansial kamu yang lebih cerdas?